Ritual ini menyimbolkan perkawinan antara elemen maskulin langit Bapa Angkasa dan feminim bumi Ibu Pertiwi. Benih padi yang disatukan merupakan representasi dari keberlanjutan kehidupan. Doa bersama, doa antar iman atau kita biasa sebut kidung spiritual antar iman. Jadi setiap perwakilan daripada agama-agama kita berdoa di ruang yang sama dengan cara yang berbeda tapi rasa yang sama. Indonesia merupakan bangsa yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, dan kepercayaan. Di Jawa Barat, salah satu wujud nyata toleransinya tercermin dalam upacara adat Seren Tahun Cigugur yang tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun budaya. Melalui tradisi ini, masyarakat adat menunjukkan bahwa tak banyak orang tahu bahwa di Indonesia masih terdapat sebuah tradisi adat yang tidak hanya menjadi perayaan panen, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan berbagai agama, budaya, dan etnis dalam satu semangat kebersamaan. Di tengah pesatnya modernisasi dan perubahan sosial, masyarakat adat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih mempertahankan sebuah tradisi leluhur yang telah berlangsung selama puluhan tahun, lebih dari sekedar ritual tahunan. Seren Tahun merupakan representasi nilai-nilai kehidupan masyarakat adat yang menempatkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam, sesama manusia, dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana Seren Tahun menjadi media pelestarian budaya, penguatan toleransi antar umat beragama, pendidikan, nilai-nilai kehidupan, hingga pengingat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu cara terbaik untuk memahami kehidupan masyarakat adat adalah dengan mengamati tradisi yang mereka jalankan secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat adat Cigugur, tradisi tersebut diwujudkan melalui upacara adat Seren Tahun. Di balik kemeriahan upacara Seren Tahun sesungguhnya mengajarkan berbagai nilai kehidupan yang masih sangat relevan hingga saat ini. Upacara Seren Tahun juga merupakan upacara adat yang sudah berpuluh tahun kita pertahankan dengan segala situasi dan kondisi. Di Seren Tahun kita bisa melihat, pertama kita belajar bahwa di kelompok masyarakat adat itu kegotong royongannya yang tidak pernah padam gitu. Karena rasa tanggung jawab untuk memelihara alam, memelihara persaudaraan itu sangat kuat di masyarakat adat. Yang menarik, Seren Tahun di Cigugur bukan hanya menjadi milik masyarakat adat semata. Pelaksanaannya justru melibatkan berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang agama, etnis, dan budaya yang berbeda. Bagi masyarakat adat Cigugur, Seren Tahun merupakan manifestasi rasa syukur umat manusia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, siapapun dapat hadir untuk bersama-sama mengungkapkan rasa syukur atas kehidupan, hasil bumi, dan segala karunia yang diberikan. Di Seren Tahun di Cigugur khususnya, meskipun penyelenggaranya adalah masyarakat adat, tetapi banyak partisipasi yang dilakukan oleh kelompok agama lain, etnis lain, ataupun dari budaya lain. Jadi kalau kami melihat Seren Tahun adalah manifestasi rasa syukur umat manusia, bahkan sekarang bukan hanya warga Cigugur, tetapi dari berbagai kalangan datang ke sini untuk mengucap syukur. Dan di upacara adat Seren Tahun sendiri, kita ingin meneladani leluhur kita yang begitu toleran terhadap ajaran dan keyakinan lain. Sehingga di Seren Tahun sendiri ada ruang-ruang yang kita bisa bersinergi atau bahkan melakukan doa bersama, doa antar iman atau kita biasa sebut kidung spiritual antar iman. Jadi setiap perwakilan daripada agama-agama kita berdoa di ruang yang sama dengan cara yang berbeda tapi rasa yang sama, yaitu rasa penghormatan terhadap Yang Maha Kuasa,
rasa penyerahan diri dan rasa penghambaan untuk mendapatkan tuntunan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Gitu, meskipun caranya atau penyebutannya berbeda-beda. Sareng mugia sakumna warga Cigugur dipaparin hirup anu bager, bener, pinter, singer tur cager. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan. Berkatilah para pemimpin bangsa, limpahkan dengan hikmat, integritas, dan hati yang takut akan Allah. Om Santi, 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 Om. Semoga damai di hati, damai bumi dan seluruh planet, damai selalu. Mugi-mugi urang sadayana diberkahan ku Gusti Allah Maha Suci, Rama Putra Sang Suci. Amin. Daya tangan pangawasan, angin karsa pangasan Gusti. Tradisi ini memperlihatkan bahwa perbedaan keyakinan tidak harus melahirkan perpecahan. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi ruang dialog, saling menghormati dan memperkuat persaudaraan antar manusia. Masyarakat adat meyakini bahwa seseorang yang benar-benar beriman kepada Tuhan akan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ciptaannya. Alam, tanah, air, hutan, tumbuhan, hewan, hingga sesama manusia merupakan bagian dari anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama. Karena itu menjaga lingkungan dipandang sebagai bagian dari praktik keagamaan, bukan sekedar aktivitas sosial ataupun pelestarian alam semata. Pesan yang ingin disampaikan sangat sederhana namun mendalam. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan. Sebaliknya, perbedaan adalah keindahan yang harus dirangkai menjadi harmoni kehidupan bersama. Indonesia merupakan bangsa yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, dan kepercayaan. Di Jawa Barat, salah satu wujud nyata toleransinya tercermin dalam upacara adat Seren Tahun Cigugur yang tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun budaya. Melalui tradisi ini, masyarakat adat menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis. Penyelenggaraan Seren Tahun Cigugur 2026 semakin menegaskan perannya sebagai media penguatan persatuan melalui kegiatan budaya, dialog lintas agama, seminar kebangsaan, dan pelestarian lingkungan. Keterlibatan masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, pemerintah, serta berbagai komunitas budaya mencerminkan praktek toleransi yang diwujudkan melalui kerjasama, saling menghormati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Seren Tahun selaras dengan implementasi kelima sila Pancasila. Rasa syukur kepada Tuhan mencerminkan sila pertama, penghormatan terhadap sesama mencerminkan sila kedua, kebersamaan dalam keberagaman mengaktualisasikan sila ketiga, musyawarah dalam penyelenggaraan kegiatan mencerminkan sila keempat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya serta lingkungan menjadi wujud sila kelima. Dengan demikian, Seren Tahun Cigugur tidak hanya menjadi warisan budaya Sunda, tetapi juga merupakan contoh nyata bagaimana kearifan lokal mampu memperkuat toleransi persatuan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat fenomena sosiokultural yang menarik, yakni partisipasi aktif masyarakat adat Baduy atau Kanekes dalam prosesi ngareremokeun ngareremokeun dalam bahasa Sunda memiliki arti menjodohkan, menyatukan, atau mendamaikan. Dalam konteks ritual agraris, prosesi ini syarat akan makna kosmologis. Ritual ini menyimbolkan perkawinan antara elemen maskulin langit Bapa Angkasa dan feminim bumi Ibu Pertiwi.
Benih padi yang disatukan merupakan representasi dari keberlanjutan kehidupan. Ngareremokeun berfungsi sebagai pengingat bahwa manusia harus senantiasa menyelaraskan diri dengan ritme alam raya. Tanah dan air didamaikan kembali setelah dieksploitasi selama masa tanam hingga panen. Kehadiran masyarakat Kanekes memberikan bobot sosiologis yang sangat signifikan terhadap otentisitas praktik ritual agraris tersebut. Masyarakat Baduy yang memegang teguh pikukuh atau aturan adat yang mutlak, membawa mantra, rajah dan tata cara murni peninggalan leluhur dalam memperlakukan padi ke tengah-tengah perayaan di Cigugur. Intervensi spiritual ini tidak hanya menghadirkan aura sakralitas yang berakar kuat dari pegunungan Kendeng, tetapi juga menjadi bentuk diplomasi kebudayaan lintas wilayah. Momen tersebut menegaskan bahwa meskipun komunitas adat Cigugur dan Kanekes memiliki sejarah dan rute adaptasi zaman yang berbeda, akar ontologis masyarakat Sunda tetap merujuk pada satu kesatuan nilai filosofis yang sama. Di upacara adat Serentahun itu, meskipun banyak seni tontonan, tapi kita juga menampilkan acara-acara seni itu yang makna dengan tuntunan. Di acara puncak, kita juga akan melihat bagaimana helaran dari 4 penjuru mata angin. Itu ada 11 pasang muda-mudi, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. 11 pasang muda-mudi itu membawa buah-buahan hasil panen, bahwa kita adalah generasi muda itu harus siap bukan hanya menerima, tapi memberi banyak hal kebaikan karya terhadap kehidupan ini. Kemudian ibu-ibu yang menyunggi tumpeng bogana itu, bahwa peran seorang ibu adalah yang menentukan bagaimana harkat martabat keluarga ini harus bisa dijunjung tinggi. Dan peran bapak-bapak yang membawa pikulan atau rengkong, seorang ayah itu yang mengantar kehidupan, menuntun jalan kehidupan dengan segala tanggung jawab, untuk mengantarkan pada bagaimana kehidupan di setiap keluarga ini baik, kehidupan di setiap lingkungan itu juga akan baik, dan kehidupan bangsa ini juga akan baik. Jadi kita tidak bisa lepas dari lingkaran kehidupan itu sendiri, dari lingkungan keluarga, lingkungan terkecil di masyarakat, dan lingkungan negara. Dan kemudian juga ada acara budaya yang ditampilkan dari berbagai komunitas agama. Di sana nanti ada pencaksilat, ada tarian, ada paduan suara, ada barongsai juga. Jadi kita ingin memperlihatkan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan, tapi perbedaan adalah keindahan yang harus kita rajut menjadi warna yang begitu indah untuk kita nikmati. Pada akhirnya Serentahun bukan sekedar upacara adat ataupun perayaan panen. Tradisi ini merupakan ruang pembelajaran mengenai bagaimana manusia membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Serentahun mengajarkan bahwa rasa syukur tidak cukup diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, menjaga lingkungan, menghargai keberagaman, memperkuat gotong royong, serta melestarikan warisan budaya. Di tengah dunia yang semakin modern dan penuh perbedaan, nilai-nilai yang diwariskan melalui Serentahun justru menjadi semakin relevan, karena pada akhirnya keberagaman bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kekayaan yang dapat dirangkai menjadi harmoni kehidupan bersama.